Kejadian ini bermula ketika aku mulai merasakan hampir setiap malam mengalami gangguan dari hal-hal yang tidak wajar. Dan ini terjadi di rumahku yang berada di daerah Dayakolot. Namaku Adelia. Sejak kecil, aku sering dipanggil dengan sebutan Ade. Sejak tahun 2020 kemarin, aku pindah rumah ke daerah Bandung Selatan. Aku tinggal di rumah yang dibeli oleh ayahku saat itu. Rumah sederhana, hanya satu lantai. Rumah ini memang terlihat tidak terlalu bersih. Masih banyak tembok-tembok yang lembab juga. Ya mungkin karena sudah lama tidak dihuni. Jadi wajar saja. Awalnya aku tidak berpikiran ada hal yang aneh dengan rumah ini. Namun pemikiranku tiba-tiba berubah setelah kejadian yang menimpaku hari itu. Kamarku berada di antara tengah rumah ini, dekat dapur, ruang tamu, dan ruang tengah. Di rumah ini hanya aku dan ayah saja yang tinggal. Jadi memang tidak ada orang lain lagi di rumah itu. Hanya kami berdua. Dan cerita ini bermula ketika ayahku sedang mendapat jam lembur yang mengharuskannya untuk tidak pulang ke rumah. Singkat cerita, setelah selesai bermain bersama teman-temanku, aku pun memutuskan untuk segera pulang. Kira-kira jam 7 malam saat itu. Sambil menuju pulang, ayahku menelpon dan menitipkan pesan padaku untuk tidak pulang terlalu malam. Halo? Iya ya, ini udah deket rumah kok. Ayah hati-hati ya, kabarin kalau pulang ya. Karena tahu di rumah pasti tidak ada makanan, aku pun mampir sebentar menuju tempat makan yang ada di depan jalan. Karena saat itu aku belum makan malam. Sesampainya di rumah, setelah selesai makan, aku langsung masuk ke kamar dan bergegas membersihkan diri. Kulihat rumah saat itu benar-benar sepi, hening. Memecah keheningan, malam itu aku pun menyalakan musik di kamar sambil membereskan barang-barangku yang masih berantakan. Setelah itu, aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Namun, aku agak sedikit terganggu dengan bau yang tiba-tiba saja muncul. Iya, seperti bau bangkai dan sampah. Aku agak sedikit sesak nafas saat itu. Karena tiba-tiba saja mencium aroma
yang sangat menyengat. Kupikir bau itu mungkin berasal dari luar jendela kamarku yang belum kututup. Akhirnya, aku putuskan untuk menutup jendela itu rapat-rapat dan menuju kamar mandi. Kulihat jam di luar kamarku menunjukkan jam 10 malam. Aku kembali masuk ke dalam kamarku dan siap melanjutkan beristirahat. Bawa apaan sih tadi? Gila, bikin pengen muntah tahu. Sampai belum lama aku merebahkan badanku di atas tempat tidur. Aku mendengar terdengar dari arah luar kamarku. Jendela kamarku ini memang mengarah langsung ke sebuah gang. Namun, terasa sedikit janggal olehku karena suara itu seperti suara seseorang yang sedang mondar-mandir. Aku dengarkan secara seksama. Suara itu masih terdengar jelas. Penasaran, aku pun bangkit lalu melihat keluar jendela. Dan ketika ku intip, tidak ada tanda-tanda orang di sana. Kuputuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Dan tiba-tiba ku dengar ada suara perempuan berlari. Mendengar itu, aku langsung refleks membuka jendela kembali. Dan lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Kali ini, untuk memastikan, ku tengok kepalaku keluar jendela sambil melihat ke sekitar. Sepi, hening. Sampai terlihat kali ini ada bayangan seseorang yang sedang berjalan dari arah ujung gang. Penglihatanku pun teralihkan oleh bayangan itu. Penasaran, aku pun menunggu orang itu sampai melewati jendela kamarku ini. Pikirku, jika pun warga di sini, sekalian aku menyapanya. Namun, ketika ku tunggu, ketika semakin mendekat, kulihat seperti ada yang aneh dari orang itu. Pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang lusuh dan menutupi wajahnya. Aku tidak bisa melihat jelas orang itu. Pikirku, itu orang gila atau gelandangan daerah sini. Sampai kembali tercium bau menyengat yang tadi kucium. Dan ketika itu sosok itu tiba-tiba saja berjalan begitu cepat. Dan kali ini perlahan aku melihat jelas sosoknya. Dan
ketika semakin mendekat, aku terkejut ketika yang kulihat itu bukan sosok orang gila, melainkan sosok perempuan dengan seluruh tubuh yang hitam legam seperti hangus terbakar. Perempuan itu pun berdiri tepat di depan jendelaku sambil tersenyum dan melihat ke arahku. Seketika aku langsung berlari dan menutup jendela kamarku. Aku langsung menutupi semua badanku dengan selimut. Badanku lemah saat itu. Entah berapa lama aku mencoba tenang sampai keadaan kamarku terdengar hening sekali. Kuberanikan diri untuk mengintip lewat lubang kecil dari selimutku. Dan kini kulihat sosok perempuan itu berada di dalam kamarku dan tepat di hadapanku. Perempuan itu pun meloncat-loncat sambil tersenyum dan melihat ke arahku. Seketika badanku pun lemas dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, ketika tersadar, ternyata waktu sudah pagi. Aku masih berada di atas tempat tidurku. Kepalaku masih terasa pusing saat itu. Sampai ketika ayahku sudah pulang, aku pun memberanikan untuk menceritakan pada ayah. Dan setelah aku ceritakan, ayah hanya berpesan padaku untuk membersihkan rumah ini saja. Ya mungkin karena kita penunggu baru di sana, jadi pasti akan muncul hal-hal yang ingin berkenalan dengan kita. Mendengar itu, aku pun langsung membersihkan dan merapihkan rumahku ini. Dan setelah selesai, aku memohon izin permisi bahwa aku sama sekali tidak ada maksud untuk mengganggu. Aku berbicara sendiri, seakan berkomunikasi dengan yang ada di sana. Karena aku pikir merekalah yang menghuni rumah ini selain aku dan ayahku.